Oke, selamat sore teman-teman. Oke, kita ketemu lagi ya. Minggu yang baru nih. Minggu terakhir di bulan Mei ya. Nanti kita akan masuk Juni. Tapi kayaknya tanggal Kamis ya. Kamis ini libur, Jumat juga libur bersama ya. Pasti akan ada gejolak lah di sini ya. Tapi mari kita lihat sama-sama ya. Oke, kita lihat hari ini apa yang terjadi pada indeks harga saham gabungan. Ini hari ini sih lumayan oke lah ya. Dia turun mendekati support, baru mendekati. Ingat ya, baru mendekati support. Jadi kita masih belum lihat dia kena ke support. Jadi tapi di sore hari tadi, kalau teman-teman lihat ini mungkin di RTI lah ya. Itu ada apa ya namanya ya, ditarik ya, ditarik naik, makanya meninggalkan shadow seperti itu ya. Di candle terakhir dari indeks harga saham gabungan meninggalkan shadow. Itu sebenarnya gini ya, kalau yang kita harapkan sih sebenarnya cuma begini doang. Kalau mungkin besok masih ada yang profit taking, besoknya lagi hari Rabu itu adalah hari terakhir ya untuk minggu ini. Kalau ada yang profit taking itu masih wajar ya, wajar. Kenapa ya? Karena kita liburnya 2 hari. Nah, libur 2 hari ini kan sebenarnya juga pasar mengantisipasi ya, apa itu loh yang US itu yang mengenai plafon utangnya. Walaupun memang secara ini ya, secara apa kita bilang ya, kesepakatannya sudah ada ya. Jadi tinggal pemungutan suara di DPR aja, itu dramanya sih pasti akan berakhir lah. Ya kecuali kalau sampai tiba-tiba mungkin ditolak ya, di pemungutan suara itu mungkin kejutan buat market ya. Tapi saya rasa sih ya nggak mungkin lah ya mereka akan mengorbankan nama baik dari US ini, kemudian mencederai obligasi atau surat utang mereka terus diturunkan ya. Itu kalau sampai diturunkan dari triple A itu udah jadi aib banget lah. Itu aib pertama kali loh. Kalau surat utang US itu diturunkan menjadi begitu rendahnya ya. Oke, ya jadi ya drama itu pasti akan berakhir lah. Cuman kita akan lihat saham-saham yang memang sudah naik tinggi akan ada profit taking dalam 2 hari ini ya. Wajar ya, oke. Ini masih wajar, maksudnya wajar dalam arti kalau teman-teman lihat teknikalnya masih sesuai ya, dan itu bukan sebuah hal yang sampai mematahkan sebuah trend gitu ya. Oke, em, hari ini deal ARB ya. Nah, siapa yang mengejar? Lumayan lah itu ya. Oke. Nah, hari ini kita mau bahas apa? Hari ini kita akan bahas tentang saham-saham yang satu sektor sama deal. Jadi ya, kalau teman-teman melihat ada sebuah saham yang sedang berlari, ingat jangan dikejar. Jangan dikejar. Lu bisa tunggu deal, nanti tunggu dia ngebest. S juga sama kan, tunggu dia ngebest. Itu saya udah ngomong berkali-kali. Walaupun ya kita udah bicara mengenai targetnya berapa jauh. Tapi ingat target itu kan ada waktunya kan. Kemudian deal S hardware itu kan masih perlu SOS ya. Masih perlu ngebest, masih perlu reakumulasi lagi. Jadi ya nggak usah buru-buru. Ya kita lihat masih banyak kok sebenarnya saham-saham yang lain. Jadi kita akan bahas itu pelan-pelan lah setiap sektor ya. Saya em, nanti ya, nanti saya tunjukin ya. Kira-kira watchlist saya berapa banyak, oke? Oke, nah sekarang yang kita mau bahas itu adalah sektor properti. Teman-teman tahu ya, sektor properti itu memberikan kejutan lah ya. Ya antara antara kejutan atau enggak lah ya. Dimana Q4-nya sih memang bagus-bagus ya. Kemudian Q1-nya juga bagus-bagus. Termasuk saham-saham yang atau perusahaan-perusahaan properti yang tadinya tidak diperhitungkan atau dalam periode yang kita mungkin sebut itu sebagai turnaround. Cuman kita nggak belum tahu turnaround-nya jadi atau enggak. Ya, jadi atau enggak. Ini yang kita mesti lihat beberapa Q ya. Jadi ini kan Q4 kan bagus tuh kayak BSDE, terus CTRA ya, terus habis itu Pewon yang bagus-bagus itu bagus memang Q4-nya. Kemudian Q1-nya juga cukup bagus. Jadi ada peningkatan berapa persen, nanti kita lihat bareng-bareng ya. Oke. Nah, sekarang kita mau bahas ini adalah sektor properti. Sektor properti teman-teman lihat ya, ada di mana dia? Ada di plafon. Ya, kalau teman-teman lihat dari technical sektor propertinya itu ada di plafon. Nah, kemudian kalau teman-teman lihat lagi sektor technical dari sektor propertinya, dia juga udah ada di daerah set 1. Ya, dia udah di daerah set 1. Jadi kita melihat memang hampir boleh dikatakan semoga ya tahun ini bisa menjadi tahun kebangkitannya sektor ini, sektor properti yang tiarap pada
selama pandemi ya. Jadi selama pandemi ya mereka tiarap lah ya, karena ekspektasi orang ya pasti mereka akan nyimpan uang kan, nyimpan uang, kemudian ya nanti nanti baru dilihat gitu kira-kira bagaimana ke depannya. Kalau memang masa depannya sudah mulai teraba ya mereka biasanya akan mulai belanja kan. Apalagi ini PPKM keluar biasanya kan udah euforia kan, teman-teman udah bisa lihat ya. Q4-nya di propertinya udah bagus, Q1-nya udah bagus, deal juga sama kan. Teman-teman juga lihat lah laporan keuangan Q1-nya deal juga bagus. Jadi kalau ada lonjakan di situ mereka mempricing itu. Jadi kalau lu masuk pada saat laporan keluar ya memang udah telat kan. Maksudnya ya tetap lu akan beli di daerah-daerah atas lah. Kemudian sekarang di ARB. Nah, ARB masih 7%. Mungkin Juni itu sudah 15% kan. Ya, nah kalau ARB 7% membuat lu takut, pasti lu ngambilnya ketinggian. Ya, pasti lu ambilnya ketinggian. Jadi kalau lu ambilnya di 140 ya atau rata-rata di 160 ya 6% doang oke lah gitu ya. Selama trennya nggak patah. Tapi kalau kita lihat deal memang ada kecenderungan dia masih akan retest ke bawah ya. Oke, nah kita lihat properti. Nah teman-teman lihat properti dia ada di plafon. Saat ini ada di plafon. Jadi yang sedang dilakukan oleh saham-saham properti adalah mereka mungkin akan ngebest juga ya saham-saham itu. Jadi ngumpulin tenaga untuk ngebreak. Nah jadi kalau teman-teman mau lihat saham-saham properti adalah lihatlah pada saat dia ngebreak. Ya ngebreak di ini ya di apa technical dari sektoralnya properti. Buat teman-teman yang di IG, teman-teman buka juga ya chat masing-masing ya. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ini ada resisten kurang lebih di sekitar 760. Itu sektoralnya si technical chart sektoral dari teknikalnya properti. Jadi IDX properti loh. Teman-teman cek di TradingView ada IDX properti. Jadi kalau langsung kelihatan tuh. Ya, dan langsung kelihatan juga dia ngebest. Ya, ngebest udah cukup lama dari 2022. Ya, 2022 Januari berarti tahun-tahun awal sampai hari ini. Nah, jadi berarti kan apa? Di sektor properti sendiri itu juga sedang mengumpulkan tenaga untuk mungkin akan rally lagi atau bagaimana ya kita belum tahu ya, tapi nanti kita tinggal confirm aja teknikalnya. Oke, nah sekarang kalau sektor properti sebagus itu, ya dalam tanda petik ya, sebagus ini, saham-saham apa saja yang bisa kita perhatikan selain DILD? Ya, selain DILD. Ya, mungkin ya kalau oke lah DILD kita pinjam fundamentalnya Pak Lo ya. Karena Pak Lo Keng Ho kan udah beli DILD ya. Sudah kita pinjam aja teknikalnya dia. Apa yang dia lihat kan. Nah, sedangkan saham-saham lain lu mesti research. Ingat, lu research. Gampang kok ngeliat teknikal. Lu bisa ikutin dengan IPS-nya. Jadi kalau IPS-nya terus naik ya biasanya akan ada kenaikan pada harganya. Pasti harga akan ikut kok. Kenapa? Karena pada akhirnya harga setiap saham itu akan mencerminkan fundamentalnya. Ya, akan mencerminkan apa yang memang layak untuk dihargai si saham itu gitu. Oke? Nah, jadi ada beberapa saham, bukan beberapa doang sih, ada 2 4 6 ya, 6 saham yang akan kita bahas hari ini untuk sektor properti sendiri. Jadi saya agak cepat ya. Karena nanti jam 8 kita ada live lagi ya bareng sama Panin. Oke, jadi teman-teman lihat ya, apa ya itu, ini ingat sekali lagi, saya tidak bilang ini yang saya sebutin pertama itu adalah yang paling bagus, terus sebutin terakhir itu yang paling jelek. Enggak ya, ini hanya berdasarkan abjad saja. Jadi tinggal lu do your research, oke? Yang pertama adalah APLN. APLN, ini saya lihat teknikalnya dulu ya. APLN teman-teman lihat, saya pakai weekly lagi ya, lu bisa lihat APLN. Trailer pertama sudah break. Trailer pertama sudah break. Kemudian dia sudah ngebest dengan trading range itu antara 75 sampai 234. Ya benar ya. Ya kurang lebih lah ya 234, 232 ya. Oke, 75 sampai 230-an. Itu range dari uh, area base-nya dia. Ya, area base-nya dia. Nah, kalau lu lihat sektoralnya, jadi teknikal sektoralnya itu sedang mengumpulkan tenaga untuk ngebreak. Berarti kalau seandainya sektoralnya ngebreak, berarti kan akan didukung oleh saham-sahamnya mereka kan. Nah ini adalah saham yang pertama yang lu mesti lihat, APLN, ya APLN Agung Podomoro.
Oke, nah ini kita ngomong teknikalnya kan bagus ya, teknikalnya bagus. Tapi saya bocorin beberapa hal buat teman-teman untuk do your research lebih dalam lagi. Jadi apa yang terjadi pada APLN? Kalau lu lihat dari EPS-nya itu udah bagus. Ya, EPS-nya yang terakhir itu di 2023 Q1 itu naik 200%. Jadi dari sebelumnya itu min 4 menjadi +4. Ya, saya udah share di itu ya di grup alumni ya. Teman-teman bisa lihat ya, dari -4 menjadi +4. Jadi ini sebenarnya ada sebuah lonjakan di situ. Nah, lonjakan ini memang belum di price in kayaknya ya oleh market sekarang. Nah, tetapi teman-teman harus ingat ya, harus ingat ini saya bocorin aja ya, sentimen cukup negatif untuk si APLN adalah penjualan asetnya. Ya, penjualan asetnya. Jadi apakah keuntungan ini karena penjualan aset? Ya, karena penjualan aset lu cek ya, teknikalnya sih udah cukup oke. Masih ingat ya, kuncinya itu ada di research lu. Teknikalnya udah oke. Tapi kuncinya lu bisa pegang ini lu untuk long term, dia turn around apa enggak. Ya, nah lu harus research. Oke, kuncinya ada di researchnya lu, analisanya lu. Jadi yang kita bisa lihat sekarang adalah teknikalnya udah cukup bagus. Dia udah di fase-fase akhir, kita cuma tinggal tunggu dia LPS. Ini kan kalau lihat trendan keduanya juga udah boleh dikatakan udah patah kan. Ya, nah sekarang kita tinggal tunggu apa? Dia spring apa enggak? Ini kan kalau lihat dari secara gambaran besar sektor propertinya sendiri itu memang udah ngebest di daerah plafon. Jadi peluangnya adalah dia turun atau dia ngebreak. Nah, kalau dia ngebreak ini harusnya akan ada kelanjutannya untuk sektor properti sendiri ya. Akan ada kelanjutannya, apalagi bunga KPR atau bunga Bank Indonesia juga dipertahankan di level itu doang ya, di 5, berapa kan 5,25 kalau nggak salah ya. Nah, itu mungkin buat sektor ini menjadi angin segar lah ya, di mana Bank Indonesia kelihatannya akan memutuskan untuk tidak naikin lagi suku bunga. Jadi udah cukup lah segitu. Ya, jadi bunga KPR juga mungkin udah akan menyesuaikan. Nah, kalau bunga KPR dia udah cukup stabil, nah biasanya konsumen juga akan lebih berani ya untuk melakukan aksinya ya. Apalagi nanti kalau misalnya ini kan tahun politik ya. Kalau tidak salah nanti tanggal 14 Februari 2024 itu adalah pemilunya kan. Ya, hari pemilunya, hari kita nyoblosnya kan. Nah, jadi biasanya ya mendekati mungkin Oktober ya udah ketahuan kira-kira siapa saja calonnya dan lain sebagainya. Nah, itu sektor properti biasanya udah mulai ada pergerakan. Kalau tidak pun minimal kita bisa melihat nanti beberapa bulan ini nih. Ya, ini kan masih ada Juni, Juli, Agustus minimal di situ lah ya. Jadi mungkin dia udah mulai naik, nanti dia mungkin akan ngebest atau seperti apa. Kita tinggal konfirmasi demi konfirmasi aja kita ikutin. Oke. Okay? Jadi APLN, jadi secara teknikal dia udah cukup good ya, udah cukup bagus. Kita cuma tinggal menunggu LPS. Lu kalau misalnya mau lihat teknikalnya itu, lu bisa tungguin ya dia ngebreak 165 ya 165. Tapi sekali lagi lu research ya. Yang saya bisa katakan sekarang adalah penjualan asetnya. Penjualan aset untuk sebuah perusahaan itu sebenarnya cukup fatal ya di dalam fundamental. Ya. Tetapi teman-teman juga mesti lihat asetnya itu aset apa. Kalau aset produktif yang dijual, itu kan berarti akan seenggaknya menurunkan kan. Menurunkan pendapatannya si perusahaan tersebut. Ya, di mana ya kalau namanya aset produktif ya. Kalau dia jual, berarti kan dia akan kehilangan pemasukan dari situ. Kecuali ini memang beban-beban aset yang nggak ada gunanya. Jadi dia sedang melepas beban itu malah justru yang diharapkan kan. Jadi yang beban-beban yang nggak ada gunanya dia lepasin sehingga kedepannya untuk pergerakannya lebih enak. Nah, kalau ini adalah aset produktif dilepas ya dilepas berarti kan ini ada something wrong dong ya, entah itu cash flow-nya lah, entah itu memang dia udah kepepet harus bayar utang dan lain sebagainya ya, ada yang jatuh tempo dan dia tidak mungkin kalau dia tidak jual asetnya dia tidak bisa memenuhi um, kewajibannya dan lain sebagainya. Nah, lu mesti research. Oke, nah ini saya ngomong teknikalnya dulu ya. Teknikalnya cukup menarik untuk APLN. Tapi di sisi satunya yang sentimennya
ini masih agak-agak negatif. Jadi lu mesti gali lebih dalam lagi. Kira-kira gue bisa nggak counting berharap pada si APLN untuk dia jadi sesuatu, ya. Oke. Nah, yang kedua adalah MDLN, Modern Land. Ya, Modern Land, lu tahu dong Modern Land kan? Oke, nah Modern Land lu lihat di weekly deh. Lihat di weekly, nah dari weekly-nya lu otomatis bisa lihat oh dia ngebest. Nah, dari sisi fundamentalnya kita ngomong IPS-nya doang, saya nggak ngomongin soal ROE-nya lah dan lain-lain sebagainya. Saya cuma lihat IPS-nya. Ya. Nah, dari IPS-nya sendiri itu dia mengalami lonjakan pendapatan dibandingkan dengan Q yang sama di tahun lalu itu sampai dari 4 ke 16 berapa? 300 sampai 400%. Ya itu lonjakan yang luar binasa gitu kan ya. Karena apa? Karena itu lonjakan sampai 400%. Masih ingat ya? Ken Slim ya. Kita mau lihat ada saham-saham super performance di mana dia mampu untuk melonjak sekian gede. Ya, melonjak sekian besar. Nah, ini apa ini? Apa lonjakan ini? Makanya lu gali, lu korek lagi. Kenapa? Karena MDLN sempat gagal bayar, ya gagal bayar dia sempat gagal bayar. Nah, apakah ini menjadi momen di mana dia turn around? Ya kan kenapa ya? Karena kita mau cari dong saham-saham yang mungkin memenuhi 3 kriteria di mana investor ya institusi mau melakukan pembelian atau pengumpulan barang terhadap saham tersebut. Itu kan apakah ini akan jadi turn around? Ini jualan tanah ke Paramount itu siapa, Pak? Modern Land atau APLN? Oh, Modern Land ya. Nah, lu cek lagi itu ya. Ini penjualan tanah daerah mana sih, Pak? Paramount berarti daerah-daerah Banten dong ya. Nanti coba cek ya. Nah, ini apakah pelepasan aset ini ya, ini yang di apa namanya ditambahkan ke dalam penghasilan mereka. Inilah ya yang 16 yang IPS-nya 16 itu yang lonjakannya sampai berapa ratus persen ini. Jadi kalau itu sampai adalah penjualan aset sama seperti APLN ya. Kalau itu penjualan aset yang ditambahkan ke dalam pemasukan, nah itu sebenarnya udah menjadi sebuah sinyal yang cukup tidak baik ya. Tetapi kalau seandainya nih, kan dia gagal bayarnya udah beres nih, gagal bayar udah beres. Nah, terus habis itu karena dia butuh cash, maka dia melepas sebagian dari apa mungkin tanahnya atau asetnya untuk dia pakai buat mungkin mengembangkan proyek dan lain sebagainya. Nah, lu tinggal lihat proyeknya itu kira-kira bisa berapa besar. Ya, nanti berarti kita tinggal lihat nih. Karena di Q2 ya Q2 untuk 2023 dia harus lebih besar daripada Q sebelumnya. Q sebelumnya itu adalah 24. Jadi itu cukup besar. Ya, cukup besar. Apakah dia mampu untuk melewati angka 24 itu? Ya, kita cuma berharap aja dia mungkin bisa punya 25%-nya lah. Ya, lebih tinggi daripada 24. 25% dari 24 kan kurang lebih sekitar 30 ya. Ya, sacap aja 30 saja di Q2 itu sebenarnya udah cukup cukup apa namanya cukup membuat MDLN ini bisa teman-teman perhatikan ya. Kedua kalau lu riset lagi ya, kan teman-teman tahu ya ada Locking Hong, ada juga ya banyak investor yang kecil-kecil ya. Kalau lu riset ya ada yang memegang saham lebih dari 5% untuk di MDLN dan itu investor retail sama kayak Pak Lo gitu. Namanya siapa gitu saya lupa ya. Nah, dia juga mengkoleksi saham ini, MDLN. Nah, kenapa dia mengkoleksi saham ini? Gitu ya, tuh lu mesti cari tahu. Nah, ada investor yang punya uang yang mengkoleksi lebih dari 5% ke dalam si MDLN. Jadi nggak ada urusan soal manajemen segala macam. Dia terpisah. Jadi benar-benar kayak Pak Lo gitu. Ya. Dan kemudian kalau ini technical ya. Technical, kalau kita pakai volume profile, kita lihat memang ada pengumpulan barang di daerah-daerah bawah di daerah sini ya. Di daerah pada saat dia ngebest. Nah, terus kemudian upsize-nya sebenarnya lumayan. Kalau lu research-nya udah pas ya, kemudian Q2-nya juga lumayan ya, karena Q2-nya sebentar lagi akan berakhir. 1 bulan lagi kelar nih. Jadi tinggal kita pantau nih, kira-kira MDLN apa ada corporate action apa lagi nih? Ada tindakan apa lagi nih ya yang akan membuat dia pendapatan dia nanti di Q2 itu naik. Tinggal 1 bulan lagi soalnya. Jadi harusnya lu udah bisa ngeraba lah. Karena 2 bulan Q2 itu sudah lewat kan.
Nah, tinggal tinggal 1 bulan lagi untuk memenuhi target Q2. Nah, kira-kira dia bisa lebih tinggi nggak dari 24? Sama saham-saham yang lain juga, lu tinggal lihat seperti itu. Oke? Oke, nah ini upside-nya juga gede. Sama APLN juga upside-nya gede. Jadi hampir boleh dikatakan untuk saham-saham properti, upside-nya itu gede-gede. Ya, upside-nya itu besar. Kenapa? Karena penurunannya karena pandemi kemarin. Ya, kalau penurunan karena pandemi dan tidak mengganggu fundamentalnya, maka ini sebenarnya saham yang cukup bagus untuk kita perhatikan. Kalau deal itu kan adalah saham yang hampir boleh dibilang turn around ya. Jadi rugi menjadi untung ya. Ini jadi belum ada kita cek memang belum ada penjualan aset segala macam. Ya, yang ada dia masih nambah ya. Ada apa bank land yang dia tambahin gitu loh. Salah satunya adalah di daerah Batang situ. Lu cek lagi ya. Oke, nah ini untuk MDLN balik lagi ya. Ini kan APLN jual aset, MDLN jual aset kan. Nah, kedua perusahaan ini secara teknikal udah bagus ya. Nah, kita tinggal cek ke dalamnya. Ini penjualan asetnya bisa nggak membuat si perusahaan itu punya cash flow. Sehingga cash flow ini bisa membuat dia mendapatkan pemasukan yang lebih besar lagi dibandingkan dengan tahun lalu. Ya, kita mau lihat nih, peningkatan pendapatannya itu konsisten. Ya, kalau dia konsisten mulai naik nih ya. Ini kayak misalnya Q1-nya sudah naik nih berapa persen. Ya, ini cukup gede loh. MDLN sama si APLN kan cukup besar kan? Ya, dan Q2-nya kita juga mau lihat dia ada peningkatan daripada Q sebelumnya. Jadi nanti teman-teman akan lihat akan ada ikut nih. Ya, akan ada ikut harganya akan ikut di fundamentalnya. Nah, akhir tahun ini ya jualan Soho. Nah, ini teman-teman makanya teman-teman perhatikan. Kalau dia cukup negatif, lu lebih baik nggak usah ikut. Gitu aja udah. Ya, nah makanya kuncinya di research-nya. Kalau teknikalnya oke banget kan? Ya. Jadi bukan berarti kalau dia set satu lu harus ikut, nggak juga gitu. Ya, tapi kalau kuncinya makanya sekali lagi saya harus garis bawahi di situ ya. Kuncinya itu ada di research lu. Sama kayak Pak Lo. Pak Lo kan nggak mungkin dia beli deal kalau dia nggak research kan. Ya kan? Nah kayak gitu-gitu loh. Jadi otomatis lu mesti melakukan research kemudian um, kemudian ya lu tinggal itulah ya. Tinggal lihat ke teknikalnya untuk masuk. Oke? Oke. Ini dia dapat pinjaman dari mana? Berarti mungkin nggak jadi jual aset kali ya. Moga-moga ya. Nah kita tinggal pantau aja ya. Oh ya? Oh. Oh tetap jadi ya. Oke ya, makanya lu do your research ya. Tetap jual ya. Wah, ini berarti dia ya bayar yang saya tahu itu yang kemarin yang CP itu yang bayar yang Jepang ya. Ini berarti Soho juga Jepang ya. Oh, sama ya. Oh, bayar yang sama. Ya satu satu ini sih satu tempat sih ya. Nah, lu cek aja lah ya. Kalau memang negatif banget, lebih baik nggak usah ikut. Nah, tinggal lu search lagi nih MDLN. Nah, kalau dua ini kayaknya lu kurang cocok nih. Oke, kita kita bahas yang ketiga. Ada satu lagi namanya Kija. Nah, Kija ini sebenarnya fundamental dulunya bagus. Ya, yang saya tahu itu dia dulunya bagus. Nah, kenapa sekarang dia jelek? Kenapa dia jelek? Nah, itu lu mesti cek lagi ya. Nah, terakhir yang kita lihat itu juga sama, peningkatan pada pendapatannya itu gede. Dari -2 atau dia udah minus gitu ya. Nah, tiba-tiba untung. Ya, tiba-tiba untung di tahun ini. Jadi saya nggak tahu ini yang kita lihat di RTI itu adalah yang 3 tahun ke belakang. Nah, 3 tahun ke belakang itu minus, jadi rugi terus 3 tahun ke belakang. 2019 juga kayaknya masih rugi ya. Ya dan saya nggak tahu untuk yang ke belakangnya lagi ya. Ini tiba-tiba untung. Ya dari -2 menjadi 13. Itu berarti ada peningkatan hampir 600% lebih ya, hampir mau 700, 650% lah ngomong begitu ya. Itu ada peningkatan pendapatannya sampai segitu besar. Nah, terus habis itu apa? Direspon sama harga. Direspon ya, direspon. Cuman yang kita mau tunggu lagi adalah konfirmasi berikutnya. Kalau dari teknikal paling kita mengharapin LPS ya. Jadi ada ya sudah mulai ada swing low, swing high, swing low gitu ya. Jadi sampai ke atas karena ini kan range-nya itu kan kurang lebih dari 100 sampai 240 kan. Itu range-nya. Jadi kita akan mulai melihat dia akan ada
swing low, swing high ya, yang kita sebut sebagai rangkaian LPS-nya. Itu kita mau konfirmasi di situ. Ya, nah kemudian kalau lu melihat Kija pun masih jelek, ya Kija kayaknya tidak terlalu bagus lah ya. Ya ini sekali lagi ya, saya bukan ngurutin 1, 2, 3 itu adalah oleh pilihan 1 ini, pilihan 2 ini, enggak ya. Ini karena abjad. Ya, nah saya juga bingung si Alam Sutra kenapa taruhnya di bawah ya. Ya, oke. Ya, nah saham yang keempat itu adalah Alam Sutra. Mana sih? Loh, mana sih? Oh ini. Ya, nih, saham yang keempat itu adalah Alam Sutra. Alam Sutra juga teman-teman lihat ya. Dia punya pendapatan yang spektakuler itu ada di Q4 2022. Jadi dia di Q4 itu dia sudah naik kenceng banget. Nah, saya juga bingung ya. Penjualan di mana ya? Mungkin yang LV atau apa gitu ya. Saya juga nggak lihat. Tapi memang kalau teman-teman berkunjung, ya kebetulan saya kan tinggal di Alam Sutra ya. Kalau teman-teman berkunjung di Alam Sutra, teman-teman mungkin akan lihat pembangunannya udah mulai cukup gencar ya. Saya nggak tahu apakah itu adalah penjualan um, yang sedang apa ya, yang cukup agresif dari Alam Sutra atau enggak ya. Tapi teknikalnya sekali lagi ini juga cukup menarik. Ini ngebase begitu ya, ngebase. Nah, lu kalau ini ya, kalau karena dia ngebase itu sebenarnya lebih gampang untuk melihat Alam Sutra. Pada saat dia break dari base itu. Dari break dari base itu lu bisa mulai ikut. Nah, tapi ingat sekali lagi ya, kalau memang bisa kita mau tunggu laporan keuangan dekat-dekat lah. Nanti pasti udah akan ada berita-berita cukup positif menuju kepada Q2. Nanti mungkin KPR-nya sudah mulai turun, terus bunga KPR bank ini turun ya. Terus habis itu apa-apa gitu lah. Nanti teman-teman akan mulai lihat ada berita-berita positif tentang properti yang akan apa ya di apa ya dalam tanda petik lah ya digoreng terus oleh media, ya akan dibahas terus oleh media gitu ya. Nanti sahamnya juga pasti akan ada perkembangan lah ya, mungkin kenaikan dan lain sebagainya. Nah teman-teman kalau lihat dari average-nya, harga yang tertinggi ya, yang rata-rata yang diambil itu ada di 167 untuk si asri saat ini ya, 167. Satunya lagi adalah di 244. Ya, ini kemungkinan besar 244 itu karena mereka yang agak-agak nyangkut pada saat pergerakan yang sebelumnya nih. Pergerakan yang di bulan Desember akhir ya, Desember 2020 tuh sampai sekarang mungkin masih pegang ya untuk Alam Sutra. Tapi yang ini yang dibawa pada saat dia ngebase itu sudah terjadi akumulasi dengan rata-rata sekitar 164 ya. 164 itu adalah volume terbesar yang dipegang oleh buyer saat ini. Kita nggak tahu bayarnya siapa ya, tetapi ini adalah 164 165 kurang lebih ya. Itu kalau lu mau buy ya lu buy di daerah-daerah sekitar itulah ya. Kalau sampai dia terjadi spring ya, kalau sampai dia spring ya ada shake out di situ, maka harga yang menarik itu ada di 127-an. 127. Ini untuk si Alam Sutra ya. Tapi kalau lu adalah tipikalnya yang konservatif, lu tunggu dia break. Ini kalau lu gambar apa range-nya, sideways-nya, itu kelihatan kok. Sangat kelihatan kok untuk di ujung situ. Yaitu ada di daerah antara 135 sampai 208. Ya, jadi kalau tinggal tunggu dia break aja 208, baru lu buy. Karena apa? Karena dia pasti akan ngejar harga yang di 244. Dia pasti akan ngejar ke situ dulu tuh. Ya karena banyak 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 yang eh, saya nggak tahu banyak yang nyangkut atau apa gitu ya di daerah situ, tapi memang trading range-nya untuk si Alam Sutra itu memang gede sekali ya, itu antara 300 ya, 86 sampai 300 itu trading range untuk si Alam Sutra. Oke, nah setelah kita bicara yang nggak tahu bagus-bagus ya, nah ini market leadernya. Ya, market leadernya. Nah, ini adalah BSDE. BSDE juga teman-teman bisa perhatikan, ya mungkin memang udah ada kenaikan di situ. Tapi teman-teman lihat ya, kenaikannya, ini saya pakai yang weekly aja. Nih, ya. Nah, ini dia masih di dalam range-nya.
Ini mungkin bisa menjadi satu contoh kasus untuk Alam Sutra kali ya. Nah, kalau Alam Sutra ini kan dia kira-kira ngebase-nya dari sini. Mana itunya saya. Nah, ini dia kira-kira ngebase dari sini. Ya kan? Nah, berarti lu tunggu dia ngebreak, ya, ngebreak terus habis itu lu baru buy. Nah, ini kalau misalnya kayak BSD, gue masih bisa buy nggak? Ya kita lihat ya. Ini harga itu ya, pengumpulan terbanyaknya itu ada di harga 965, 965. Tapi itu memang area money spotnya ya. Teman-teman bisa lihat itu kita kan sempat mention untuk si BSD dari situ ya. Terus kemudian dia break. Nah, itu adalah 965. Apa yang lu lakukan untuk BSD? Nah, kalau lu yakin dengan fundamentalnya, harusnya sih nggak mungkin nggak yakin lah ya. Lu nggak bisa bantah lah fundamental BSD kan. Lu bisa tunggu dia turun ke daerah sekitar 1030 sampai 1050. Itu untuk BSD. Jadi kalau lu udah confirm nih, oke BSD aja yang gua ambil. Ya karena pendapatannya di 2022 itu tertinggi. Oh itu memang spektakuler banget di 2022 itu ya. Em, ada peningkatan hampir 100% dibandingkan dengan 2021. Tapi ingat loh ya, ini 2020, 2021 itu nggak bisa dijadikan patokan. Kenapa? Karena itu pandemi. Ya lu mesti lihat sebelum pandeminya seperti apa. Ya ini kebetulan kalau di RTI itu nggak nampil nih. Ya itu mesti lihat di RTI-nya yang versi desktop ya. Kalau versi desktop kan ini lebih panjang tuh sampai ke belakang ya. Lalu bisa lihat sebelum dia pandemi gimana. Ini udah balik belum ke arah sebelum pandemi. Ya, nah kemudian untuk Q1-nya itu terjadi peningkatan 100% lebih. Q1 2023. Jadi udah meningkat 100% lebih. Ya, 100% lebih. Jadi sebenarnya udah cukup bagus untuk si BSDE. Jadi ya kita tinggal tunggu karena sektoralnya juga masih di plafon. Moga-moga nanti dia ada pullback. Pullback ke arah 1000 deh ya, 1030 sampai 1050. Jadi dia pullback ke situ, itu adalah LPS-nya. Itu adalah swing untuk LPS-nya. Tapi ini ingat ya, ini adalah market leader, ya market leadernya. Jadi ya lu jangan harap dia naiknya langsung kayak deal gitu ya, tiba-tiba pang 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 gitu. Enggak, ya enggak akan selincah itu ya. Kenapa? Karena untuk BSDE sendiri semua orang tahu BSDE. Ya semua orang mengenal lah BSDE ya. Namanya raksasa lu sembunyiin bagaimana juga udah susah kan. Jadi di situ ada investor, investor yang long term, dia juga udah pasti ngambil ya, walaupun dia retail sekalipun, dia juga ngambil investor yang agak panjang, yang nggak ngarapin beggar-beggeran, yang apa kayak asuransi segala macam. Yang penting lu ada dapat 10-15% buat gue setahun gue udah puas gitu ya. Itu juga ada di dalam BSDE. Karena itulah upside-nya nggak gede. Ya nggak gede. Itu memang resiko kalau teman-teman ngambil market leader. Upside-nya biasanya nggak besar-besar. Ya, nah, tapi itu lumayan lah. Dari 1000 misalnya kalau dia balik ke 2000-an itu juga udah beggar kan. Ya, ini kalau misalnya teman-teman lihat dari range-nya sampai mana ya? Coba sebentar ya. Nah, ini sampai 1040, 1500 ke atas itu udah harga premiumnya. Jadi biasanya udah akan ada profit taking lah dari situ. Jadi kalau dia upsize, ya upsize-nya sekitar 50% lah. Jadi lu nggak usah ngarepin tinggi-tinggi untuk si BSD. Ingat ya. Kenapa? Karena dia market leadernya. Dan lu nggak mungkin bersembunyi lah. Lu mau sembunyi dari mana? Semua orang tahu BSD itu seperti apa. Ya kan? Gitu ya. Jadi makanya kalau lu mau ngambil yang lincah-lincah gede-gede itu sebenarnya yang tadi yang kita sebut lah. Tapi kalau riset lu harus pas lah. Kayak APLN, MDLN, Alam Sutra ya. Tapi riset lu mesti pas kayak Kija segala macam kayak gitu. Iya, Paramount. Cuman dia nggak ada ini. Paramount sebenarnya bukan, iya Paramount nggak ada ya, Agung Sedayu yang ada ya. Paramount nggak ada, iya. Itu bukan SMRA juga, tapi itu benar-benar Paramount. Ya, yang saya tahu itu yang Paramount Petal juga gede tuh. Ya itu benar-benar besar banget. Itu land banknya juga gede banget. Cuman kalau dibandingkan BSD, oh pasti kalah lah land bank mereka lah. Gitu. Ya. Oke,
Nah, saham terakhir untuk si properti adalah Pewon, Pakuwon, ya Pakuwon. Nah, ini kan adalah saham yang terkenal dengan recurring income-nya, ya dia punya mall, ya. Nah, tapi yang teman-teman mungkin bisa soroti adalah hotelnya, ya. Baru-baru ini dia ngambil 4 Point, ya 4 Point yang di Bali itu jaringan 4 Point, ya. Yang saya tahu tuh 4 Point banyak kan di Bali ya, tapi saya nggak tahu di tempat lain ya. Teman-teman nanti research lagi ya. Kenapa yang kita lihat dari hotelnya? Karena lu tahu kan, pada saat pandemi itu kan tiarap semua hotel-hotel. Nah, sekarang hotel-hotel lagi, wow, berpesta pora ya setelah pandemi. Ya, belum lagi kita bilang mallnya. Ya, mallnya juga sama kan. Artinya orang-orang sudah mulai berkunjung kembali ke mall-mall itu. Jadi oleh sebab itu apa? Ya, kita nggak heran gitu loh kalau misalnya semua orang pasti akan melihat kembali ke Pewon ini, ya, atau Pakuwon Jati ini. Ya, di mana recurring income-nya yang sedang kita mau perhatikan. Mallnya bagaimana? Kalau dia udah mulai rame, terus habis itu satunya lagi adalah hotelnya. Yang kita mau lihat tuh recurring income-nya aja. Karena paling gede dia. APLN juga sama. APLN kan sebenarnya arahnya mau ke recurring income kan. Tetapi aset paling produktifnya dijual. Nah, gimana recurring income-nya? Ya, aset paling produktifnya Central Park dan The Gang ya. Itu disebutnya apa ya? Podomoro City kalau nggak salah ya. Nah, itu dijual. Jadi berarti kan dia akan sisa-sisa kayak apartemen di kayak Puncak gitu ya. Dia bangun kan apartemen kecil-kecil gitu loh. Yang spesial nggak segede Paramount City gitu. Ya, jadi bangun-bangun kayak gitu. Nah, sedangkan aset yang terbesarnya dijual. Nah, itu yang teman-teman mesti perhatikan lah ya. Nah, ini yang Pewon ini atau Pakuwon ini yang lu perhatikan itu adalah itu tadi, recurring income-nya sama hotelnya. Hotelnya ya. Jadi dia jaringan hotelnya ada apa aja, lu perhatikan. Nah, habis itu bagaimana dengan pendapatannya. Karena semasa pandemi pun dia nggak sampai rugi-rugi banget tuh. Bahkan nggak mencetak kerugian. Si Pewon ini nggak mencetak kerugian. Ya, saya agak bingung ngomongnya. Dia nggak mencetak kerugian. Kenapa nggak mencetak kerugian? Karena kalau udah sewa mall, kan lu nggak bisa bilang, oh gue nggak mau sewa dulu ya. Ini pandemi gue sementara nggak bayar dulu. Nggak bisa kan? Ya paling dia kasih diskon. Ya makanya kenapa pegangan utama dari si Pewon ini adalah yang mesti lihat itu adalah recurring income-nya. Ya recurring income-nya sama yang kedua adalah dia udah kayak jaringan hotelnya udah lumayan lah. Ini kita coba lihat ya. Jaringan hotel eh, Pakuan. Ya ini ada di Tunjungan itu ada hotel nggak? Ah nih lihat ya. Marriott, Marriott ya Marriott Jogja diambil ini tahun 2020 loh. Jadi waktu jelek-jelek ya ini 4 Point nih. 4 Point di Sheraton diambil. 4 Point Sheraton itu ternyata ada di itu juga ya. Ini Marriott yang Jogja aja diambil. Nah, kita lihat dia ada 8 aset hotel nih, 8 aset hotel. Kan ketahuan ya langsung ya. Em, mana. Ini ya Marriott Jogja, ya Hartono juga dibeli. Ini Jogja nih banyak kan nih. Ya Hartono yang di Solo, berarti Hartono mungkin diambil semua kali ya. Kemudian ya ini Hartono punya berarti. Ya ini ya teman-teman jadi udah bisa lihat oh bagaimana ini kedelapannya nih. Oh yang Sheraton ini 4 Point ya 4 Point-nya itu diambil semua. Malah yang Bali malah nggak ada ya di sini ya. Oh berarti dia yang Sheraton itu diambil semua sama si Pakuan sekarang. Ya jadi dari sini aja teman-teman udah bisa lihat oh ini dia sudah punya jaringan hotel loh. Jadi selain mall yang mungkin teman-teman kenal itu sekarang lebih ke arah mall ya. Nah, dia udah punya hotel. Nah, hotel ini memang mendapatkan kita bilang apa ya, sentimen sangat positif setelah PPKM lepas. Ya, jadi ya teman-teman juga bisa perhatikan ini. Nah, upsize-nya untuk si Paramount, untuk si ini, si Pewon itu juga lu jangan harapin gede-gede. Ya kenapa? Karena dia paling sampai ke 800 ini upsize untuk si ini ya. Ya ini range-nya, bukan yang ini. Vibo mana? Ini ya range-nya kan dari sini ke sini. Jadi untuk 50%-nya ini sebenarnya udah mulai masuk mahal. Oh belum. Ya.
Nah, 50%-nya itu di equilibriumnya itu ada di 540. Jadi kalau di atas 540 sebenarnya udah kita bisa anggap itu udah mahal untuk si Pewon. Ya, kecuali kalau lu lihat kok kayaknya dia lebih baik ya daripada sebelum pandemi. Jadi bisa jadi dia nanti akan ngebreak all time high-nya. Jadi sekitar 815. Dia mungkin akan ngebreak dan terus naik. Tapi kalau enggak, udah lu puaskan aja. Dari kalau misalnya kita beli ya anggaplah kita beli di 470 ya. Nah, lu tinggal lihat daerah 550 itu sudah ke atas itu sudah golongan harga premium. Golongan harga premium. Ya, nah pada saat lu udah masuk ke harga premium, yang mesti lu pikirin itu apa? Ya, gue mesti hati-hati karena banyak yang pasti akan melakukan profit taking. Kedua, yang gue mesti perhatikan dengan baik itu adalah fundamentalnya berubah. Fundamentalnya lebih baik. Jadi ada startupnya di situ. Jadi udah terjadi pertumbuhan kembali pada pemasukan mereka. Jadi dengan dibelinya jaringan hotel nih, berarti kan dia beli di saat pandemi ya, harusnya cukup murah ini. Nah, kalau dia beli jaringan hotel itu dan hotel itu mulai terisi lebih penuh, lebih penuh, lebih penuh lagi, berarti akan ada startup di situ. Akan ada pertumbuhan. Ya, nah, pertumbuhan ini menyumbang berapa persen kepada pendapatannya si Pewon ini. Kalau cukup gede dibandingkan dengan recurring income yang memang sudah dipegang di mall-mall dia saat ini, plus yang hotel, nah ini kira-kira berapa gede nih? Jangan-jangan yang hotel ini akan lebih besar. Nah, itu mungkin nanti akan ada startupnya. Ya, startup. Jadi artinya pemasukan dari hotel-hotel ini sudah mulai menyumbang berapa puluh persen gitu ya kepada si Pewon yang tadinya cuma recurring dari mall. Ngerti ya? Ya. Nah, di situ mungkin nanti dia akan ada nge-break all time high, bikin all time high baru dan lain sebagainya. Tapi kalau tidak, lu jangan berharap gede-gede. Ya, lu jangan berharap gede kayak BSE, kita nggak usah berharap gede-gede, walaupun cukup gede lah ya. Nah, kayak Pewon ya, Pewon kalau misalnya kita sampai ke nge-break aja ya, sampai ke atas deh. Ya, ada sekitar ya 40 ya, 40 kalau sampai dia benar-benar bisa lanjut sampai ke atas itu berapa nih? Ada sekitar 70 kurang lebih 70%. Ya. Jadi ingat jangan berharap market leader itu ngasih lu cuan yang gede-gede gitu lah ya. Itu udah hukum alam lah ya. Kalau yang udah terlalu gede dia naiknya memang agak pelan tetapi ada kesempatan di situ. Ya ada kesempatan ya kurang lebih di situ. Jadi ada 6 saham di situ. Di situ ada APLN, ada Alam Sutra, ada BSDE, ada Kija, ada MDLN, dan ada Pewon. Ya. Nah, next ya tugas lu orang lah. Lakukan research. Oke. Ya, oke. Sampai sini dulu, teman-teman. Ada pertanyaan nggak? Ini ya, saya juga mungkin saya kasih itu juga. Nanti kita akan bahas di hari Rabu nanti. Kalau propertinya bagus, ingat loh ya, saham-saham pendukung properti itu juga pasti akan mulai kelihatan pergerakannya. Oke, nanti kita bahas di hari Rabu. Ya, oke. Ya, saya kayaknya harus cukupkan dulu nih teman-teman karena ini bentar lagi nanti ada ini acara di Panin Live ya. Jadi semoga apa yang boleh kita bahas hari ini boleh teman-teman nanti tinggal analisa ulang ya. Research lebih jauh lagi nanti kalau misalnya ada yang mungkin ketemu lah ya apa alasan lain gitu ya. Mungkin ada yang lebih baik, ada apa sentimen-sentimen cukup positif. Nanti kan saya akan posting ke ini kan ke IG juga ada yang live. Kemudian di YouTube juga saya ada postingan, cuma mungkin memang minus Q&A ya. Lu ketemu data-data yang cukup itu, ayo kita lu keluarin aja di komen-komen jadi kita bisa ini ya, bisa bisa memperkaya gitu loh apa yang menjadi analisa kita. Ya, jadi nanti kita mungkin bisa masuk bareng dan lain sebagainya. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu ya. Kita akan ketemu lagi nanti di hari Rabu mendatang. Semoga bermanfaat. Ya, saya izin pamit. Thank you semua. Tuhan berkati.